Bab 811. Senyum dingin dan tanpa kekaguman tersungging di mulut Jack. Dia membalik telapak tangannya dan puluhan jarum perak muncul di telapak tangannya. Dia mengayunkan tangannya ke arah musuh, segerombolan pria segera jatuh ke lantai, jarum menusuk menembus tengkorak mereka. Lebih dari selusin pria tewas seketika, dan ada sejumlah pejuang elit di antara mereka. Ini tidak terlihat bagus. Mundur. Penatua Castellano segera merasa ada yang tidak beres. Gerakan ayunan dari Jack membunuh dua petarung yang sangat kuat dari Kingston Hall dalam sekejap mata. Kecakapan tempur yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 100 orang mereka terbunuh dan jumlah mayat yang jatuh masih berkurang dengan cepat. Mereka telah membawa 500 orang demi Tuhan. Sebuah hentakan kaki Jack mengirimnya ke depan gerbang, menghalangi rute. Lana dan Queenie, di sisi lain, memblokir dua pintu keluar lainnya. Mereka memblokir setiap rute pelarian yang mungkin, tidak meninggalkan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Darah berceceran. Tidak peduli dari Hall atau keluarga mana, Green Sky Hall atau keluarga Watson, mereka berasal, tujuan akhir mereka tetap sama, neraka. Jack, tolong, aku mohon, tolong lepaskan kami. Istriku dan ibu mertuamu adalah teman dekat, bukan? Belum lagi kamu dan aku baru saja makan malam yang layak bersama tadi malam. Petik 2. Lawrence yang masih hidup, menyaksikan setiap anak buahnya jatuh ke tanah dengan kecepatan kilat, mulai memohon belas kasihan. Dia benar-benar panik sehingga dia berlutut di depan Jack. Jayden juga menjatuhkan diri ke tanah dan memohon, Jack, kami salah, kami tahu kami sepenuhnya salah. Bukankah kami baru saja bertemu tadi malam? Apakah Anda menginginkan uang? Saya dapat memberikan segalanya kepada Anda, tolong lepaskan kami. Petik 2. Jack mengulurkan tangannya begitu mendengar permintaan mereka. Jarum perak yang melesat menembus angin dan dipaku di dinding jauh sebelumnya, secara ajaib memantul dari dinding dan kembali ke telapak tangannya. Luangkan hidupmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa udara di luar negeri lebih manis dan lebih segar daripada udara di sini? Bahwa kamu merasa jijik hanya dengan menghirup udara Daxia? Jack tertawa sedingin es, pandangannya perlahan berpindah dari Jayden ke Lawrence. Dan Abestard sepertimu, yang meracuni ayahnya sendiri, bahkan tidak memenuhi syarat untuk terus hidup di dunia ini, apalagi, menggunakan udara. Mari kita ramah lingkungan dan tidak membuang-buang udara, oke? Aku tidak. Lawrence ketakutan sampai ke sol sepatunya, suaranya kental dengan ketakutan. Bagaimana bisa Jack mengetahui rencana racun, bagaimana dia tahu tentang itu? Orang tua Anda telah mengisi saya dari A sampai Z. Dia mencoba menghentikan Anda dari melakukan bisnis kotor ini, itu sebabnya Anda meracuni dia sehingga dia tidak akan menjadi duri dalam daging Anda. Oh, saya juga sudah memberitahunya bahwa aku akan mengambil nyawamu. Jack melambaikan telapak tangannya, jarum perak terbang lagi, memotong di udara dan menembus puluhan pria dari Green Sky Hall yang berada di belakang Lawrence dan Jayden dan tidak jauh dari tempatnya. Mereka semua jatuh ke tanah secara bersamaan dalam sekejap. Jack mengakhiri hidup mereka. Setelah 10 detik atau lebih, sisa pria jatuh satu demi satu. Hanya Queenie yang mengalami luka ringan di lengannya, sedangkan sekelompok gadis muda, sekitar 100-an, berjongkok di tanah karena ketakutan, dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan mata terbelalak ketakutan. Bajingan-bajingan ini, bagaimana mereka bisa? Lana sangat marah melihat gadis-gadis muda yang lemah dan tak berdaya ini. Mereka bertiga dengan cepat maju ke depan di depan gadis-gadis itu. Tidak apa-apa sekarang, jangan takut. Kami di sini untuk menyelamatkanmu, kamu bebas. Jack melirik gadis-gadis ini dan akhirnya membuka mulutnya. Benarkah? Ya Tuhan, mereka di sini untuk menyelamatkan kita. Terima kasih. Seorang wanita dari kelompok itu maju dan menjatuhkan diri ke tanah. Dia berlutut di depan ketiganya dan terus bersujud, terima kasih. Terima kasih banyak, Anda penyelamat kami. Terima kasih, penyelamat. Yang lain meniru wanita itu, mereka juga berlutut di depan ketiganya dan terus bersujud untuk berterima kasih kepada mereka. Tidak apa-apa, kamu bebas, pulang sekarang. Jack melambaikan tangannya, dan baru kemudian para wanita itu berdiri, dan satu persatu, mereka meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Jack, Lana, dan Queenie berjalan di luar pabrik yang ditinggalkan. Jack kemudian menyalakan api dan membakar seluruh pabrik menjadi abu. Bab 812. Haruskah kita menghabisi orang-orang di Green Sky Hall?
Lana bertanya pada Jack. Api yang berkobar menyala dengan ganas di depan mereka. Setelah memikirkan masalah ini, Jack menggelengkan kepalanya. Mereka kalah banyak kali ini. Banyak dari anak buah mereka tewas, termasuk para pejuang elit itu. Yang tersisa dari Aula Green Sky hanyalah udang-udang yang tidak berguna dan kepala Aula itu. Jadi, pada dasarnya, Balai Langit Hijau dihancurkan. Mereka telah tempurung mereka, tapi jiwa mereka telah hilang. Kejadian hari ini akan menjadi pelajaran bagi mereka. Awasi mereka dan mari kita lihat apa reaksi mereka dalam beberapa hari ke depan. Jack berhenti dan kemudian hanya menambahkan, lagi pula, ada Aula Kingston di belakang Aula Langit Hijau. Jika kita membunuh kepala Aula Langit Hijau dan anak buahnya yang lain, saya khawatir Aula Kingston tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mereka pasti akan campur tangan. Lana mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Memang, tidak ada bukti yang tersisa di sini hari ini, jadi paling-paling, mereka akan mencurigaimu. Mari kita lihat apakah mereka akan berhenti di sini. Tapi jika mereka mencari kematian, kesalahannya bukan pada kita. Kerja bagus, teman-teman. Kalian berdua hebat. Jack melontarkan senyum hangat dan tulus kepada Lana dan Queenie saat dia memuji mereka. Bukan apa-apa, merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk melayani Anda, prajurit tertinggi saya. Tolong hitung saya jika Anda memiliki tugas serupa seperti ini hari ini. Queenie menatap Jack dengan tanda kekaguman dan rasa hormat di matanya. Jack tersenyum kecil dan mengeluarkan sebotol kecil krim obat dari sakunya. Ambil ini, lenganmu terluka. Oleskan ke lukamu dan itu akan sembuh dalam waktu singkat. Sisanya bisa kamu simpan sebagai cadangan. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Queenie hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kamu adalah master dari dokter ilahi, Ethan Hayes, jadi obat ini pasti efektif dan berharga. Sungguh suatu kehormatan bagiku untuk diberikan secara pribadi harta seperti itu oleh prajurit tertinggi. Bahkan jika aku mati karenanya, itu akan menjadi sangat berharga. Omong kosong apa yang kamu keluarkan. Jangan katakan hal seperti itu, oke. Jack tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan dua wanita di depannya. Dia kemudian turun tangan. Tidak apa-apa bagimu untuk memanggilku prajurit tertinggi karena tidak ada orang luar di sini. Tetapi di masa depan, jika ada orang lain di sekitar, kamu harus ingat untuk tidak memanggilku seperti itu tetapi hanya Jack. Mengerti, prajurit tertinggi tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Queenie tertawa sepenuh hati sebagai balasannya. Tak lama kemudian, ketiganya meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah mereka secara terpisah. Saat ini, di kediaman Watson, Melinda tidak bisa tidur sama sekali. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Jack padanya tadi malam sama sekali tidak palsu atau salah. Oleh karena itu, kegagalan Lawrence dan Jayden untuk kembali ke rumah akan memiliki konsekuensi besar. Tuan tua itu terlihat jauh lebih baik setelah mandi obat kemarin. Tampaknya obat yang diresepkan Jack benar-benar efektif. Mungkin dia akan bisa berbicara dalam beberapa hari. Detik-detik berlalu. Saat pagi tiba, banyak pria dari keluarga Watson yang pergi keluar tidak kembali. Senyum tersungging di sudut bibir Melinda. Aneh, kenapa mereka tidak kembali? Sambil mengerutkan kening, Irene menatap keluar jendela. Bisnis apa yang mereka bicarakan? Mereka bahkan merahasiakannya dariku. Dan kenapa mereka tidak pulang padahal sudah malam? Melinda berjalan ke belakang Irene. Jangan khawatir, Ibu, katanya sambil tersenyum. Mungkin mereka akan kembali nanti sore. Meskipun dia menghibur Irene dengan kata-kata itu, Melinda sangat menyadari bahwa Jayden dan yang lainnya tidak akan pernah kembali. Bab 813. Namun, siapa pria yang mereka lihat kemarin? Lawrence pergi dengan banyak master yang kuat dan belum ada dari mereka yang kembali. Ini menunjukkan betapa menakutkannya orang itu. Apakah terjadi sesuatu? Mengapa mereka belum kembali? Sekarang, ekspresi wajah Hector menjadi gelap. Dia memiliki firasat buruk ketika dia tinggal di rumah dan menunggu mereka kembali. Kali ini, mereka mengirim 400 orang dan semuanya elit. Sekitar 4 hingga 5 master pergi bersama mereka dan mereka juga bergabung dengan 2 hingga 3 master dari Kingston Hall. Dia tidak pernah mengatur sekelompok besar elit untuk bekerja sama. Namun, Penatua Castellano dan yang lainnya seharusnya kembali paling lambat sebelum fajar tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Dia segera mengirim bawahannya ke tempat perdagangan untuk mencari tahu. Wajahnya menjadi pucat ketika dia mendengar berita yang mereka miliki untuknya.
Pabrik yang ditinggalkan telah menjadi abu dan tidak ada orang yang kembali. Mereka jelas dibunuh dan tubuh mereka juga dihancurkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Seorang pria parubaya yang berada di samping Hector menatapnya dengan khawatir. Siapa pria ini? Mengapa dia begitu kuat? Apakah dia memiliki pengaruh yang sangat besar? Hector tersenyum pahit. Pengaruh besar. Kami tidak menyinggung orang kuat manapun. Selain itu, kami selalu memiliki hubungan yang baik dengan klan lain. Adapun keluarga bangsawan, mereka tidak menyebabkan masalah bagi kami sehingga kemungkinan ini sangat rendah. Dia berhenti di sini sebelum melanjutkan apa yang dia katakan. Satu-satunya orang yang kami sakiti adalah pria bernama Jack White. Selain itu, dia membunuh 3 orang kami. Satu-satunya hal yang ingin saya ketahui sekarang adalah bagaimana dia tahu tentang tempat perdagangan kami. Selain itu, apakah dia membunuh semua orang? Orang-orang kita sendirian. Bagaimana mungkin? Bukankah orang itu bertarung dengan Elder Castellano dan yang lainnya? Meskipun Elder Castellano bukan lawannya, mereka pasti bisa membunuhnya jika seluruh tim bekerja sama, kan? Terutama saat para master dari Kingston Hall mereka juga ada di sana. Mereka pasti bisa membunuh orang itu jika mereka menggunakan serangan gelombang manusia, kan? Pria parubaya di depan Hector tidak percaya. Dia merasa bahwa Hector terlalu memikirkan pemuda itu. Saya merasa bahwa pemuda ini bukanlah orang yang sederhana ketika dia berani datang ke Green Sky Hall sebelumnya. Saya belum pernah melihat seseorang dengan tingkat kepercayaan dirinya. Saya telah melihat banyak orang hebat tetapi saya belum pernah melihatnya, seseorang yang begitu percaya diri. Hector mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membalas dendam meskipun kita telah menderita kerugian yang sangat besar. Tuan, bagaimana Anda harus menjelaskan ini kepada bos kami? Anda telah meminjam begitu banyak tuan darinya dan jika dia tahu bahwa mereka sudah mati, dia tidak akan bisa menahan amarahnya. Pria parubaya itu memikirkannya dan berkata, "Aku merasa yang terbaik adalah tidak menyinggung pria bernama Jack ini." Hector menghela nafas. Dalam beberapa detik, matanya menjadi cerah saat dia mengingat sesuatu. Oh ya, bukankah orang-orang dari klan Elang ingin bekerja sama dengan kita? Saya tidak setuju dan meminta mereka untuk menghubungi keluarga Wilson. Saya ingin tahu apakah mereka melakukan itu atau mereka punya rencana melawan Jack. Saya pikir kita harus mengatur pertemuan dengan mereka terlebih dahulu. Oh ya, Tuan, itu ide yang bagus. Pria parubaya itu merasa bahwa ini adalah rencana yang bagus juga. Segera, Hector pergi ke klan Elang dengan selusin bawahan. Pada saat yang sama, Cecilia Taylor dan Kelly Gold berdiri di depan hotel termegah di kota, Hotel Bintang 7. Sayang, kamu benar-benar berencana untuk makan malam pernikahan kita di sini. Tempat ini pasti sangat mahal. Cecilia berkata tetapi diam-diam senang tentang itu. Orang lain pasti akan iri padanya karena pernikahan ini. Bab 814. Haha, tentu saja, ini hotel terbaik di sini. Aku ingin memesan seluruh lantai atas. Ini adalah plaza besar dan pasti cocok untuk pernikahan. Kelly tertawa dan terus berkata. Namun, tempat di lantai atas sedikit mahal dan saya mendengar bahwa biaya pemesanan untuk tempat itu sendiri adalah 200 juta. Benarkah? Itu cukup mahal, kan? Kenapa kita tidak pindah ke tempat lain di lantai lain? Cecilia mengatakan itu sambil merasa sangat tersentuh. Bagaimanapun, niat Kelly adalah yang terpenting. Mustahil. Kelly menolak mentah-mentah. Kami hanya akan menikah sekali. Selain itu, bukankah Jack mengiklankan bahwa dia mengadakan pesta ulang tahun yang menghebohkan untuk istrinya? Jika itu masalahnya, pernikahan kami harus lebih megah. Haha, pernikahan kami akan menjadi lebih besar, acara goyang kota sebagai gantinya dan dia akan menjadi orang yang malu. Kelly jelas tidak senang dengan apa yang terjadi tempo hari. Jack tidak hanya memenangkan 90 juta darinya tetapi yang paling penting, dia juga kehilangan 8 pengawal hari itu. Ini menyebabkan dia kehilangan harga dirinya. Dia ingin menunjukkan dirinya di depan keluarga Taylor malam itu. Siapa yang tahu itu? Oleh karena itu, dia pasti perlu menampilkan pertunjukan yang bagus kali ini. Apa yang Anda katakan masuk akal. Saya selalu merasa bahwa Selena tidak secantik saya, tetapi semua tuan muda menyukainya. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantik di Eastfield. Saya selalu merasa bahwa orang-orang itu salah. Saya masih muda dan tidak secantik saya saat itu.
Cecilia mengepalkan tangannya saat dia berbicara. Kali ini, saya benar-benar ingin menjadi kehadiran paling cemerlang di seluruh kota pada hari itu. Saya ingin menjadi orang paling glamor di Eastfield. Tidak, di dunia. Kelly, yang ada di sampingnya, merasa malu dengan apa yang dia katakan. Sejujurnya, dia merasa bahwa bahkan sampai hari ini, Cecilia masih belum secantik Selena. Cecilia tidak memiliki feminitas tertentu dan itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Dia akan mengejar Selena juga jika dia tidak lebih tua, menikah, dan memiliki anak. Namun, dia merasa peluangnya cukup tipis karena masih banyak master muda yang masih menolak untuk menyerah pada Selena. Karenanya, dia memilih Cecilia dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, Cecilia memiliki tubuh yang bagus, adalah seorang wanita dari keluarga bergengsi, dan sedikit lebih muda. Kesimpulannya, Cecilia adalah pilihan terbaik selain Selena. Oke, ayo pesan lantai atas. Ayo pergi dan bayar deposit. Kelly tersenyum dan mereka berdua segera menemukan manajer hotel ini. Saya sangat menyesal tetapi saya khawatir hari yang dipilih Tuan dan Nyonya tidak akan tersedia. Manajer mengerutkan kening setelah dia mendengar apa yang mereka katakan. Mengapa? Saya tahu bahwa lantai atas hotel Anda adalah tempat yang sangat mahal. Kecuali beberapa keluarga kaya mengadakan beberapa acara penting, tidak ada yang akan memesan lantai atas. Oleh karena itu, tempat tersebut biasanya tersedia. Kelly sedikit tidak senang ketika mendengar ini. Saya sangat menyesal tetapi tempat akan tersedia jika Anda memesan hari lain tetapi kami benar-benar tidak dapat membuat penyesuaian untuk hari yang Anda pikirkan. Seseorang telah memesan tempat beberapa hari sebelumnya. Manajer wanita itu tertawa dan berkata dengan tenang. Beberapa hari sebelumnya, kenapa orang ini tidak bisa memilih hari lain? Kenapa mereka harus memilih hari yang sama dengan kita? Aku sangat marah. Cecilia sangat marah karena dia sangat jelas apa artinya berhasil memesan lantai atas hotel terbaik ini. Ini adalah tempat paling romantis dan termegah karena menghadap ke seluruh pemandangan Eastfield di malam hari dan pencahayaannya dikenal sangat indah. Saat itu, Selena hanya akan merasa rendah diri. Bab 815. Mungkinkah Jack yang memesan tempat itu? Acara mereka di hari yang sama dengan pernikahan kita. Kelly menarik napas saat mengingat sesuatu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Cecilia segera berkata, jika ini terjadi sebelumnya, dia masih memiliki sejumlah uang dengannya. Namun, keluarga Taylor menderita kerugian karena dia memukul Tuan Muda Timothy dan mereka kehilangan proyek South City. Untuk menyelamatkan muka dan mempertahankan hubungan mereka, Jack mentransfer 100 juta untuk keluarga Taylor. Cecilia berhenti di sini sebelum melanjutkan. Jadi saya pikir dia hanya memiliki 100 juta jika kita memasukkan 90 juta yang dia menangkan dari Anda sebelumnya. Begitu, bukankah dia mentransfer 90 juta ke ibu mertuanya? Aku ingin tahu apakah Fiona akan mengembalikan uang itu padanya. Kelly memikirkannya dan berkata, oh ya, Cecilia tiba-tiba menyadari. Aku hampir lupa kalau Jack sudah memberikan uang itu kepada Fiona. Aku mengenal Fiona dengan baik dan dia pasti tidak akan mengambil uang yang diberikan padanya. Dia lebih suka membiarkan Jack kehilangan muka dan gagal mengadakan pesta ulang tahun yang megah daripada memberi dia uangnya. Kalau bukan Jack, siapa lagi? Saya belum menerima berita tentang acara apapun yang diadakan oleh keluarga lain. Kelly memandang manajer wanita itu dan bertanya. Manajer White, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami beberapa informasi. Menurut Kelly dan Cecilia, ini adalah masalah kecil. Memberikan informasi kepada Kelly berarti memberikan wajah keluarga Gold dan masuk ke buku bagus keluarga Gold. Namun, mereka tidak tahu bahwa manajer White akan menggelengkan kepalanya. Saya sangat minta maaf kepada Anda berdua karena kami harus merahasiakan informasi ini. Kami belum dapat memberitahu siapapun tentang hal itu, tetapi kami dapat memberitahu Anda bahwa tempat tersebut telah dipesan oleh orang yang sangat penting. Kelly tersenyum, mengambil beberapa ribu dolar dari sakunya, dan menyerahkannya. Manajer White, terimalah tanda penghargaan kami dan tidak apa-apa untuk memberi kami petunjuk, kan? Lagi pula, kami di sini bukan untuk merusak acara mereka, kan? Tuan Muda Emas, sebaiknya Anda mengambil uang Anda kembali. Kali ini bukan tentang uang. Jika saya memberi Anda informasi, saya pasti akan dipecat. Ini adalah perintah manajer umum saya karena orang ini memiliki identitas yang sangat istimewa. Manajer itu tersenyum. Kalau begitu,
Ambil saja uangnya dan beritahu aku apakah Jack White dan Selena Taylor yang memesan tempat itu. Kelly menolak untuk menyerah dan memasukkan uang itu ke tangan manajer. Meskipun dia yakin itu bukan mereka karena mereka tidak punya uang untuk membayar biaya tempat 300 juta. Namun, dia harus benar-benar yakin. Baik, manajer wanita melihat sekeliling sebelum memasukkan uang ke dalam sakunya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa orang yang memesan lantai paling atas bukanlah Selena Taylor dan Jack White yang kamu sebutkan. Kelly dan Cecilia saling memandang ketika mereka mendengar ini. Mereka diam-diam santai dan merasa beruntung bukan mereka. Bersambung.